Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naufal Zaki Kimahtiar, Vividur Fadilah, Mirna Harsono, Widiansa Mukti Ramadan, Raihan Fajr Mahdi, dan Indri Aprilia Sari. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema yaitu oligopoli. Antara monopoli dan persaingan sempurna. Kasus-kasus persaingan sempurna dan monopoli menggambarkan beberapa pemikiran penting tentang bagaimana pasar berlangsung. Namun, sebagian besar pasar dalam ekonomi menyertakan unsur-unsur kedua kasus ini sehingga tidak secara lengkap digambarkan oleh kedua kasus ini. Perusahaan yang umumnya ada dalam perekonomian menghadapi kompetisi, tetapi kompetisi ini tidaklah begitu keras sehingga membuat perusahaan yang bersangkutan benar-benar digambarkan sebagai penerima harga. Perusahaan umum ini dalam ekonomi kita diharapkan kompetitif dan sempurna. Dua jenis pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada oligopoli, yang kedua ada monopolistik. 4 jenis struktur pasar barang dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Yang kedua ada yang menjual produk yang serupa tetapi tidak sama. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur monopolistis diindikasikan sebagai suatu yang keempat ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal karena mempunyai ciri-ciri yang memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan sempurna dapat diidentifikasikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan beli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Next. Next. Empat jenis struktur pasar. Bisa kita lihat perbedaannya. Pada monopoli itu terdapat satu perusahaan, contohnya ada PLN, dan pada oligopoli terdapat sedikit perusahaannya, contohnya ada minyak mentah. Dan apabila persaingan monopolistis dan persaingan sempurna itu banyak perusahaannya, tetapi persaingan monopolistis produk-produknya yang berlainan. Contohnya ada novel, film bioskop. Dan persaingan sempurna itu produk-produknya yang identik. Contohnya ada gandum, susu. Teori permainan dan ekonomi kerjasama. Teori permainan atau game teori adalah studi tentang bagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi strategis. Istilah strategis yang dimaksudkan di sini adalah situasi di mana setiap orang dalam memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan
harus memperhitungkan tindakan pihak lain sebagai respons atau reaksi atas tindakannya. Dilema tahanan atau prisoner's dilemma adalah permainan yang secara lugas dapat menunjukkan kesulitan-kesulitan yang menghadang perusahaan oligopoli dalam mempertahankan atau menciptakan kerjasama. Dalam dunia nyata, kita acap kali gagal melakukan kerjasama sekalipun kita tahu bahwa kerjasama itu akan menguntungkan semua pihak. Hal inilah yang sering dihadapi oleh perusahaan oligopoli. Next. Dilema tahanan. Dilema tahanan telah banyak digunakan dalam studi psikologi di mana situasi konflik kepentingan antara dua orang ditampilkan. Dilema tahanan adalah sebuah permainan khusus di antara dua tahanan yang menggambarkan mengapa kerjasama itu sulit dipertahankan, bahkan ketika kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Para peserta dihadapkan pada situasi fiktif di mana mereka harus membayangkan bahwa mereka adalah seorang pencuri yang telah ditangkap bersama dengan pasangannya oleh polisi. Dengan begitu, akan diketahui keputusan atau langkah apa yang peserta ambil dalam kasus tersebut. Dalam teori permainan, strategi dominan adalah strategi terbaik bagi seorang pemain dalam suatu permainan terlepas dari strategi apapun yang dipilih pemain. Next. Oligopoli sebagai suatu bentuk dilema tahanan dapat digambarkan dengan negara Irak dan Iran sama-sama memproduksi minyak mentah dan setelah bernegosiasi, mereka sepakat untuk mengurangi produksi demi mempertahankan harga minyak yang cukup tinggi di pasar dunia. Selanjutnya, mereka akan memutuskan apakah akan menaati kesepakatan tersebut atau tidak. Kemudian kesepakatan pun diambil. Mereka tidak akan melanjutkan ataupun menaati kesepakatan itu karena Irak akan lebih sejahtera jika berproduksi pada tingkat tinggi atau bisa dibilang adalah strategi dominan Irak. Lalu Iran pun memiliki pemikiran yang sama sehingga mereka membatalkan kesepakatan dan sama-sama oligopoli sebagai suatu bentuk dilema tahanan. Dapat digambarkan dengan negara Irak dan Iran sama-sama memproduksi minyak mentah dan setelah bernegosiasi, mereka sepakat untuk mengurangi produksi demi mempertahankan harga minyak yang cukup tinggi di pasar dunia. Selanjutnya, mereka akan memutuskan apakah akan menaati kesepakatan tersebut atau tidak. Dapat dilihat pada gambar di samping. Itu adalah persentase kemungkinan yang akan terjadi pada negara Irak dan Iran. Lalu, kemudian kesepakatan pun diambil. Mereka tidak akan melanjutkan ataupun menaati kesepakatan itu karena Irak akan lebih sejahtera jika memproduksi pada tingkat tinggi atau bisa dibilang adalah strategi dominan Irak. Lalu Iran pun memiliki pemikiran yang sama sehingga mereka membatalkan kesepakatan dan sama-sama berproduksi pada tingkat tinggi. Hal itu mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah bagi kedua negara. Contoh tersebut mengilustrasikan mengapa perusahaan-perusahaan oligopoli kesulitan dalam menciptakan dan mempertahankan kesepakatan demi mencapai laba monopoli. Next. Oke, contoh dilema tahanan. Perlombaan senjata, iklan, dan sumber daya milik bersama. Next. Dilema tahanan dan kesejahteraan masyarakat. Sumur tambahan yang digali oleh Arkom maupun Exxon sesungguhnya merupakan pemborosan. Dalam kasus ini, kesejahteraan masyarakat atau semua pihak akan lebih baik jika para pemain dalam setiap permainan itu dapat mencapai suatu kerjasama. Akan tetapi, dalam kasus perusahaan oligopoli berusaha mencapai laba monopoli, sulitnya menciptakan kerjasama justru menguntungkan jika dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jika hasil monopoli itu tercapai, maka yang akan untung hanyalah perusahaan-perusahaan oligopoli terkait, sedangkan para konsumen akan merugi. Next. Mengapa orang-orang terkadang bekerja sama? Sebenarnya, salah satu alasan pokok mengapa selalu saja ada pihak yang dapat mengkali permainan dilema tahanan itu adalah karena mereka melakukan permainan tersebut tidak hanya sekali namun berkali-kali.
Seandainya Jack dan Jill mengetahui bahwa mereka akan melakukan permainan yang sama dari waktu ke waktu, maka akan ada insentif yang cukup bagi mereka untuk menaati kesepakatan. Ketika pertama kali membuat kesepakatan untuk memproduksi pada tingkat yang rendah, mereka juga dapat menyepakati apa yang akan dilakukan jika pihak lain tidak menaati kesepakatan. Mereka bisa saja setuju, misalnya akan memproduksi 40 galon untuk seterusnya. Kesepakatan tersebut menjadi lebih mudah dilaksanakan karena jika satu pihak memproduksi lebih banyak, akan diikuti pihak lain. Resiko kerugian atau hukuman seperti inilah yang mendorong pihak-pihak terkait dalam permainan tahanan berusaha menaati atau melaksanakan kerjasama. Dalam kasus Jack dan Jill, masing-masing pihak mengetahui bahwa jika mereka berbuat curang, maka pada awalnya mereka memang dapat menaikkan laba dari $1.800 menjadi $2.000. Namun laba ekstra ini tidak akan bertahan lama, bahkan pada akhirnya mereka justru akan mengalami penurunan laba. Begitu laba turun, yakni menjadi $1.600, mereka tidak akan mendapat peluang apapun untuk meningkatkannya secara sepihak. Selama masing-masing pihak peduli akan laba jangka panjang, mereka akan melepaskan kesempatan memperoleh keuntungan besar, namun hanya sekali saja. Maka dari itu, dalam dilema tahanan berulang, kedua pemain dapat meraih hasil yang maksimal. Kebijakan publik terhadap oligopoli. Yang pertama, kendala perdagangan dan undang-undang anti monopoli. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah berlangsungnya kerjasama negatif di antara perusahaan-perusahaan oligopoli adalah memperlakukan undang-undang yang secara tegas melarang hal tersebut. Dalam kondisi normal, kebebasan melakukan kontrak merupakan elemen yang sangat mendasar dalam setiap perekonomian pasar. Kalangan usaha dan rumah tangga dapat menggunakan kontrak untuk mengatur perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam melakukan hal ini, mereka mempercayakan kepada sistem pengadilan yang menjamin dihormatinya setiap kontrak. Yang kedua, kontroversi kebijakan anti monopoli. Dari waktu ke waktu, salah satu ada perdebatan tentang tindakan apa saja yang harus dicegah oleh undang-undang anti monopoli. Kebanyakan pengamat sependapat bahwa kesepakatan pembakuan harga di kalangan perusahaan yang seharusnya bersaing merupakan suatu tindakan ilegal. Namun dalam perkembangan undang-undang anti monopoli ternyata juga diterapkan untuk melarang praktek-praktek bisnis tertentu yang dapat berdampak negatif tidak terlalu jelas. Ya, berikut contoh-contoh kontroversi kebijakan anti monopoli, antara lain contoh yang pertama, menetapkan harga penjualan kembali. Praktek penetapan harga penjualan kembali ini mengilustrasikan sebuah prinsip yang penting, yakni praktek-praktek bisnis yang sepintas lalu nampak dapat mengganggu persaingan dalam kenyataan bisa saja memiliki tujuan yang salah. Pemahaman prinsip ini membuat kita mengerti bahwa aplikasi undang-undang anti monopoli tidak dapat dilakukan sembarangan. Para ekonom ahli hukum dan para hakim yang secara langsung bertanggung jawab dalam penegakan undang-undang tersebut harus memahami secara pasti perilaku apa saja yang memang perlu dilarang karena memang mengancam persaingan dan menyuruhkan kesejahteraan ekonomi dan pelaku mana yang sebenarnya sah. Masalahnya, pembedaan ini acap kali tidak mudah dilakukan. Contoh yang kedua yaitu menetapkan harga predator. Penetapan harga predator merupakan klaim bersama dalam bentuk anti monopoli. Sejumlah ekonom cukup skeptis terhadap argumen tersebut dan mempercayakan bahwa penetapan harga tersebut jarang dan hampir tidak pernah menguntungkan bagi perusahaan, sebab adanya pelarang harga dan ditunjukkan untuk mengeluarkan saingan dari pasar, harga harus dapat dibuat di bawah biayanya. Yang terakhir, pengaitan. Praktek pengaitan masih merupakan kegiatan bisnis yang kontroversial. Pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa praktek pengaitan memungkinkan suatu perusahaan memperbesar kekuatan pasarnya yang dapat menentukan persaingan. Sebenarnya memang sulit diterima, karenanya para ekonom mengajukan teori-teori yang dapat secara lebih jelas
memaparkan sejauh mana praktek pengaitan dapat mengganggu persaingan. Sayangnya, pengetahuan ilmu ekonomi yang saat ini belum dapat memberikan jawaban pasti tentang sejauh mana dampak buruk pengaitan itu terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pasar tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan kata lain, pengertian pasar tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Pada persaingan pasar tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Dikutip dari Investopedia, pasar persaingan tidak sempurna adalah terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan tidak sempurna tidak terpenuhi. Jenis pasar persaingan tidak sempurna adalah sangat umum. Faktanya, setiap industri memiliki beberapa jenis persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna secara umum. Ciri-ciri persaingan pasar tidak sempurna adalah sebagai berikut. Jumlah penjual sedikit, tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Penjual baru akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti barang yang dijual. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. 2. Pasar oligopoli. 3. Pasar monopolistik. 4. Pasar monopsoni. 5. Pasar oligosoni. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar, bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif, bisa berkembang dengan cepat. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Adanya permainan harga pasar, tidak ada alternatif lainnya. Terdapat diskriminasi harga, ada eksploitasi konsumen. Contoh persaingan pasar tidak sempurna, salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham. Sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, para pemodal yang memberi saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, maka hal itu akan membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri jenis dan contohnya. Pasar persaingan tidak sempurna adalah terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya ada studi kasus, yaitu kasus Microsoft. Yaitu kasus anti monopoli yang paling kontroversial adalah kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat terhadap Microsoft Corporation. Yang menjadi isu utama kasus Microsoft meliputi pengaitan, yaitu Microsoft mengintegrasikan browser internetnya ke dalam sistem Windows-nya. Pemerintah mengklaim bahwa menggabungkan kedua produknya secara bersamaan guna mengembangkan kekuatan pasar yang dimilikinya
dalam pasar sistem operasi komputer ke dalam pasar sistem yang tidak berkaitan, dalam kurung untuk browser internet. Menurut pemerintah Amerika Serikat, membiarkan Microsoft menggabungkan produk-produk tersebut dapat menghalangi perusahaan perangkat baru seperti Netscape untuk memasuki pasar dan menawarkan produknya. Baik, presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.